Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinhanabracha.blogspot.com. Parasha Emor dengan judul Menyembuhkan Emosi Melalui Ucapan terambil dari Wayikra pasal 21 ayat 1 sampai dengan pasal 24 ayat 23. Saya, Rebetsin Hanabracha, saya sedang berusaha menyalurkan energi penyembuhan IAR melalui workshop Emunah Healing saya. Sungguh menakjubkan mengalami minat yang luar biasa pada penyembuhan energi Yahudi. Saya sangat senang karena parasha Emor atau yang artinya adalah mengatakan, parasha Emor kali ini menginspirasi saya untuk menjawab pertanyaan salah satu siswa online saya yang meminta saya menjelaskan cara kami menyembuhkan emosi melalui ucapan. Pengantar, bagaimana kita menyembuhkan emosi kita melalui ucapan? Parasha kali ini disebut Emor yang artinya mengatakan. Parashat Emor disandingkan dengan parashat Kedoshim yang artinya adalah kekudusan karena kata Emor menanamkan Kohanim dan orang Israel dengan kesucian unggul dalam menjaga firman ilahi. Salah satu siswa dalam seminar Emunah Healing online saya baru-baru ini mengajukan pertanyaan berikut. Tolong jelaskan apa yang Anda sebutkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menyembuhkan emosi kita melalui ucapan. Bagaimana kita melakukannya? Judul yang pertama, ucapan adalah hidup. Ucapan adalah cara kita mengekspresikan diri kita sebagai manusia. Pada penciptaan awal kita di Taman Eden, Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi roh yang hidup. Bereshit pasal 2 ayat 7. Targum Onkelos dan Targum Yonatan mengomentari atau menerjemahkan ayat Bereshit 2 ayat 7, roh yang hidup sebagai roh yang berbicara. Kehidupan sejati dan vitalitas manusia diekspresikan secara khusus melalui ucapan. Judul yang selanjutnya, kekudusan, kehidupan, dan pengudusan ucapan. Hubungan antara kehidupan tertinggi dan ucapan disinggung di awal parashat Emor, Wayikra pasal 21 ayat 1, yang menginstruksikan Kohanim untuk ekstra hati-hati agar tidak menjadi najis karena status suci khusus mereka sebagai pelayan di tempat suci Tuhan. Wayikra pasal 21 ayat 7. Dalam Torah, kekudusan dikaitkan dengan kehidupan dan vitalitas sebagai lawan dari kematian dan nekromansi. Oleh karena itu, parashat Kedoshim ditutup dengan larangan menjadi medium untuk melakukan sihir melalui orang mati. Wayikra pasal 20 ayat 27. Sedangkan parashat Emor dibuka dengan larangan Kohanim menjadi najis dengan melakukan kontak dengan orang mati. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kekudusan dan pengudusan ucapan berhubungan dengan kehidupan. Prinsip ini ditegaskan di akhir parashat Emor yang menjelaskan bagaimana penyalahgunaan ucapan yang paling akhir menyebabkan kematian. Parashat kita panjang lebar menceritakan kisah putra Shelomit Bat Dibri yang menghujat dan mengutuk Tuhan dengan ucapannya dan secara terbuka dihukum mati. Wayikra pasal 24 ayat 10 sampai ayat 16. Judul yang selanjutnya, menyembuhkan emosi melalui ucapan. Kembali ke pertanyaan awal kita. Bagaimana menyembuhkan emosi melalui ucapan? Sekarang kita dapat memahami bahwa pilihan kata-kata kita dan cara kita mengekspresikan diri kita sendiri dalam ucapan mempengaruhi dan merupakan ekspresi kualitas vitalitas kita. Sementara kematian itu kaku dan stagnan, apa yang hidup itu mengalir, bergerak, dan berubah. Oleh karena itu, emosi kita yang juga merupakan ekspresi kehidupan dan vitalitas kita disebut emotions dalam bahasa Inggris,
menghubungkan emosi dengan gerak dan gerak kehidupan. Kabbalah mengajarkan kita bahwa 3 bagian utama jiwa kita, neshama atau jiwa intelektual, ruach atau jiwa emosional, dan nefesh atau jiwa paling fisik, masing-masing sesuai dengan 3 pakaian jiwa kita, pikiran, ucapan, dan tindakan. Ruach sesuai dengan ucapan karena kita mengekspresikan emosi kita melalui ucapan. Emosi kita juga merupakan ekspresi vitalitas kita. Jumlah kehidupan yang kita pancarkan sesuai dengan sejauh mana kita mampu mengekspresikan emosi cinta. Kemarahan, kecemburuan, dan depresi adalah contoh penyumbatan emosional yang menghalangi daya kehidupan ilahi untuk terwujud di dalam diri kita. Melalui ucapan, kita memiliki kemampuan untuk memperbaiki emosi kita dan dengan demikian belajar untuk menjadi lebih dan lebih benar-benar hidup. Ramban dalam suratnya yang terkenal, Igeret HaRamban, ditulis untuk putra pertamanya Nachman dengan petunjuk untuk membacanya tiap minggu. Ramban menginstruksikan kita, bicaralah dengan lembut setiap saat. Ini akan membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kesombongan dan kemarahan. Jika kita selalu berbicara dengan lembut, tanpa pernah meninggikan suara, hampir tidak mungkin untuk kita marah. Judul yang selanjutnya, hubungan antara ucapan dengan emunah. Selain intonasi, pilihan kita untuk berbicara dengan siapa dan apa yang akan kita bicarakan serta kata-kata yang kita pilih juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan emosi kita. Terus-menerus mengungkapkan kata-kata pujian untuk Hashem dan penghargaan untuk rekan-rekan kita membantu menanamkan emosi syukur di dalam diri kita. Rasa syukur menimbulkan kebahagiaan dan penerimaan yang sekali lagi membangkitkan semangat, emosi, dan vitalitas kita. David HaMelech, Raja Daud, memuji dalam Tehillim 116 ayat 10, "Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas." Dengan mengucapkan kata emunah atau iman, kita memiliki kemampuan untuk memperkuat emunah di hati kita. Nahum Ish Gamzu dari Talmud sangat menderita dalam hidup, namun ia selalu menanggapi setiap kesulitan dengan Gamzu Letova. Ini juga untuk kebaikan. Talmud Babilonian Ta'anit 21a. Dengan membiasakan diri menghadapi kesulitan dengan kata-kata iman dan penerimaan, kita secara bertahap membangun emunah, kebahagiaan, dan vitalitas diri kita. Judul yang selanjutnya, api, air, dan udara, elemen ucapan. Emor, nama dari parasha kali ini, terdiri dari 3 huruf, Alef, Mem, Resh. 3 huruf ini adalah akronim dari 3 elemen utama, Eish, api, Mayim, air, Ruach, udara. Ini adalah diadaptasi dari artikel milik Rav Tzvi Elimelech Shapiro. Elemen-elemen ini adalah ekspresi emosi kita. Melalui api, kita bisa mengekspresikan emosi negatif kemarahan atau mengangkatnya menjadi gairah dan kegembiraan untuk Torah. Melalui air, kita bisa diisi dengan pencarian kesenangan atau menjadi tenang seperti ombak lembut yang sejuk di danau di hari yang cerah. Unsur udara bisa membuat kita gelisah atau membantu kita bangkit dalam kerinduan kita untuk meningkatkan spiritualitas dan kesucian dalam hidup kita. Ringkasan tips praktis untuk menyembuhkan emosi melalui ucapan. 1. Atasi kesombongan dan kemarahan dengan berbicara lembut tanpa meninggikan suara. 2.
bangun rasa syukur dan mengungkapkan kata-kata pujian kepada Hashem dan penghargaan untuk orang-orang. 3. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan, biasakan diri Anda untuk mengatakan Gam zu letova. Ini juga untuk kebaikan. 4. Berusahalah untuk membuat diri Anda bahagia dengan memilih untuk berbicara tentang hal-hal positif yang membangkitkan semangat. Catatan tambahan. Akar Emor muncul 3 kali dalam pembukaan ayat parasha Emor. Hashem berfirman, Wayomer kepada Moshe, berbicaralah Emor kepada para Kohanim, anak-anak Aharon, dan katakan Ve'amarta kepada mereka. Ini tertulis dalam Wayikra pasal 21 ayat 1. Ayat ini ditulis dengan gaya bahasa yang berbeda dari bagian lain dalam Torah. Di seluruh Torah dan bahkan dalam kelanjutan parashat Emor, permulaan setiap perintah ditulis dengan gaya berikut. Hashem berfirman, Vayedaber kepada Moshe mengatakan, Leimor, katakanlah, daber, kepada, ini terambil dari Wayikra pasal 21 ayat 16-17. Gaya penulisan ini Rebbetzin Hana Bracha temukan tertulis dalam Torah sebanyak 41 kali. Di sini akar kata diber disebutkan 2 kali, sedangkan akar kata amar hanya disebutkan 1 kali. Pengulangan 3 kali dari kata amar dalam pembukaan ayat parashat Emor mungkin menyinggung 3 elemen api, air, dan udara yang perlu kita angkat melalui pengudusan hidup dan ucapan. Kehidupan dan ucapan mencirikan parasha kali ini. Dimulai dengan melarang Kohanim dari kontak dengan orang mati dan diakhiri dengan pencemaran ucapan oleh putra Shelomit bat Dibri. Menarik juga untuk dicatat bahwa secara khusus akar amar digunakan dalam 10 ucapan yang dengannya Hashem menciptakan dunia ini. Silakan lihat pasal 1 dari Bereshit di mana Hashem menciptakan dunia ini dalam 6 hari melalui ucapannya yang dijelaskan dengan kata bahasa Ibrani amar. Awalnya terang dan kehidupan muncul dari perkataan Hashem amar. Kita juga memiliki kemampuan untuk meniru Hashem dan menciptakan kehidupan dengan kata-kata kita. Abrakadabra, aku akan mencipta sambil berbicara. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi serta share video ini. Terima kasih. Shalom.